bersama wali murid mengadakan persiapan untuk resepsi kelulusan peserta didik kelas 6, sekalian persiapan untuk pameran proyek profil pelajar Pancasila yang kedua dari SD Negeri 26 Krui. Ни одна на свете кошка не коснется молочка, если прежде не умыта аккуратно мордочка. Мамы учат мыть копытца непослушных поросят. Вот идут они к корыцу, пятачки у них блестят. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Также надо знать, конечно, что болеют часто те, кто живет в грязи и пыли, кто забыл о чистоте. Мы с тобою все же люди, ведь не зря так говорят. Неужели мы же будем хуже поросят? Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Yang saya hormati Bapak PLH Pratin Pekon Banda Dalam ataupun yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD maupun SMP semarga Belimbing beserta dewan gurunya yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di lingkungan Pekon Banda Dalam yang sempat hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid SD Negeri 26 Krui yang saya sayangi dan saya banggakan, anak-anak siswa-siswi SD Negeri 26 Krui. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmatnya serta nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul di halaman SD Negeri 26 Krui ini dalam rangka perayaan kelulusan peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022 serta kegiatan pameran proyek profil pelajar Pancasila yang kedua SD Negeri 26 Krui ini tanpa ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang kita nantikan syafaat dan pertolongannya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Allahumma amin. Jangan pernah kita kalah dengan adanya permasalahan, dengan adanya kendala yang ada. Justru adanya kendala, adanya problematika, itu yang harus jadi cambuk kita, yang harus menjadi motivasi kita agar kita lebih kuat, agar kita lebih tangguh lagi menjalani kehidupan kita. Dan itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Di tengah problematika yang ada, ayo raih asamu anak-anakku. Pada kesempatan ini baru kelas 1 dan kelas 4, ke depan kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Dan juga harapan kita, saya pribadi dari SD Negeri 26 Kui, ke depan tadi sudah kita ngobrol dengan kepala sekolah, kita sudah ngobrol dengan Bapak Pratin PLH-nya. Bagaimana caranya bahwa kegiatan proyek ini bisa kita lakukan bersama-sama. Semua sekolah bisa melakukan proyek, desa juga punya proyek gitu. Karena ini judulnya pameran Bapak Ibu. Kita ini mau pamer kan? Nah, apa yang kita punya gitu. Sekolah punya proyeknya, proyek profil belajar Pancasila, ada produknya. Pekon juga punya bumdesnya, punya produknya. Nah, harapan ke depan bisa kita gabungkan antara program sekolah dan juga program Pekon menjadi satu kesatuan gitu. Setuju nggak Bapak Ibu? Pak Dadang gimana Pak Dadang? Siap mendukung? Oke, terima kasih. Jadi ke depan sekolah yang ada di dalam dan juga dari pemerintahan Pekon kita satukan, kita buat proyek bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Kepada yang terhormat Bapak Ibu wali murid serta tamu undangan yang saya hormati. Berdirinya saya di sini, izinkanlah saya untuk menyampaikan mimpi besar kami. Bapak dan Ibu, anakku ini telah lulus SD, ingin melanjut ke SMP, dan berharap bisa sekolah di SMP terbaik di Bandar Lampung. Aku tidak ingin berhenti hanya di sini. Jika sekolah ke Bandar Lampung itu tak mungkin, setidaknya di Bandar Dalam. Dukung kami, wahai Bapak dan Ibu. Kami ingin menjelajah dunia dengan sekolah. Kami ingin menggapai cita-cita kami untuk kami nanti, agar kami mampu hidup di zaman kami tanpa membebani Bapak Ibu lagi. Seperti teman kami, Jenny Amelia. Dia ingin menjadi ustazah karena Amel ingin pandai dalam mengaji, berceramah untuk membantu memperbaiki akhlak anak-anak bangsa di masa depan dengan berceramah dan ilmu agama. Nurul Mas Ahmad, dia ingin menjadi polwan karena mengingat minimnya tenaga keamanan di daerah kita ini karena masih rawan pencurian di fasilitas umum. Contohnya di sekolah dia ingin agar kedepannya daerah kita dan sekolah kita terhindar dari pencurian. Sungguh mulia cita-citanya Bapak Ibu. Sedangkan Sunarwan dan Reja Firmansyah, dia ingin menjadi TNI karena mereka ingin negara damai dan tentram, tidak perang seperti Ukraina dan Rusia. Kemudian cita-cita Nurleli Melindasari Herniana dan aku sendiri ingin menjadi seorang dokter karena kita tahu di daerah kita ini
masih sangat minim tenaga medis. Kami ingin agar tidak ada lagi orang yang sakit atau mau melahirkan harus ditandu dan menempuh jalan yang jauh melalui muara dan pasang surut laut hanya untuk mendapatkan pertolongan medis yang memadai. Jadi, Bapak dan Ibu, bantu kami menggapai cita-cita. Kami ingin sekolah
diampuni. Detik waktu terasa terhenti ketika sampai waktu kami harus pergi antara senang dan haru, tapi harus terjadi. Wahai guru dan kawan-kawan, iringi langkah kami dengan doa. Terasa dalam hati, sementara waktu tak terlewati, demi asa yang cerah, masa depanku nanti, biarlah ku tinggal kenangan ini. Selamat tinggal guru dan kawanku, walau berpisah tak terlupakan. Semoga nanti bertemu kembali, segala salah mohon diampuni. Segala salah mohon diampuni. Terima kasih guru. Di pelepasan kelulusan peserta didik SD Negeri 26 Kloy tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, Anandari Hermiana, putri dari pasangan Bapak Herman dan Ibu Anis. Memperoleh nilai rata-rata ujian sekolah 77. Bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Yang kedua, Anandari Putri Nurul, putri dari pasangan Bapak Sardi dan Ibu Unia. Memperoleh nilai rata-rata ujian sekolah 68. Bercita-cita ingin menjadi seorang polisi wanita. Yang ketiga, Anandari Nur Husnul Khotimah, putri dari pasangan Bapak Miswadi dan Ibu Idawati. Memperoleh nilai rata-rata 75. Bercita-cita menjadi seorang dokter. Yang keempat, Anandari Nurlaili Melindasari, putri dari pasangan Bapak Mistam dan Ibu Umi Salama. Memperoleh nilai rata-rata 68. Bercita-cita menjadi dokter. Kelima, Ananda Reja Firmansyah, putra dari Bapak Aman dan Ibu Marsana. Memperoleh nilai rata-rata ujian sekolah 69. Bercita-cita menjadi TNI. Keenam, Ananda Sunarwan, putra dari Bapak Badrudin dan Ibu Sumaria. Memperoleh nilai rata-rata 68. Bercita-cita menjadi TNI. Dan yang terakhir, Anandari Yeni Amelia, putri dari pasangan Bapak Suryadi dan Ibu Siti Khotijah. Memperoleh nilai rata-rata 72. Bercita-cita menjadi seorang ustazah.
menandakan simbol bahwa tugas yang sudah diamanahkan kepada Dewan Guru SD Negeri 26 Kru ini telah usai. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali amanah yang sudah diberikan selama 6 tahun ini kepada kami. Kita serahkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang menjadi asa, apa yang menjadi cita-cita dari anak-anak kita dapat digapai, dapat menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua. Mereka lah tumpuan harapan bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dan juga kami mohon doa restunya serta support dan dukungannya agar jangan sampai ke depan anak-anak kita putus sekolah di tengah jalan. Di tengah banyaknya problematika yang selama ini kita hadapi, saya yakin dan percaya bahwa akan ada jalan yang luas yang akan terbentang ketika ada asa dan harapan yang bisa kita tanamkan dan kita kuatkan kepada hati anak-anak kita. Sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf apabila selama kami 6 tahun mendidik putra-putri Bapak Ibu semuanya terdapat kesalahan, kehilapan, baik yang Dewan Guru sengaja maupun yang tidak disengaja. Sekali lagi kami mohon maaf dan kami sampaikan bahwa apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru kepada anak-anak Bapak sekalian sudah diikhlaskan ilmunya dan berharap akan menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Nah, jangan pergi dulu, kita foto bersama dulu. Oh, namanya cangkir. Cangkir terbuat dari batok kelapa. Dijual berapa itu satunya? Ada yang 20.000. Oke. Modalnya kira-kira berapa? Modalnya 20. Rugi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modalnya berapa? Lebih murah pasti ya. Kalau ini apa ini? Negeri 26 tahun ajaran 2021-2022. Teko. Teko ini buat taruh tempat minum ya. Teh, kopi gitu ya. Berapa harganya itu? Mengapa pendidikan 40.000. kewirausahaan Oh, 50.000. Bagus. Kok kayaknya ada besinya? Anak-anak di sekolah dasar Apa itu? Besinya apa itu? Baut ya? Oh iya. Mereka mempunyai Oke, rasa terima kasih. ingin tahu Yang lebih ini apa ini? serta aktif dalam melakukan kegiatan. Apa? Gandul kunci atau gantungan kunci ya. Dijual berapa ini anak-anak? Kita perlu ketahui bahwasanya setiap 10.000 anak mempunyai satu bijinya. karakteristik Satu yang bijinya berbeda-beda. 10.000. Modalnya berapa itu? Perbedaan karakteristik itulah yang menjadi tantangan bagi seorang pendidik 15.000 untuk menanamkan semuanya. pendidikan Oh ya mantap. kewirausahaan Oke, terima pada kasih. diri Ini siswa karya apa ini? Ada 3 dimensi Siapa yang ngomong? terdapat pada tema kegiatan dalam kewirausahaan. Karyanya siapa ini? Kelas berapa ini? Yang pertama, Kelas 1. Oh ya, wah ada lafal Allah, ada. Ini dari kerang-kerang ya. Anak-anak kapan cari kerangnya? kewirausahaan kita tanamkan kejujuran. Oh, kemarin-kemarin carinya di mana, Bu? Alam yang bisa kita manfaatkan. Cari kerang di bandar. Oh, berarti sekalian piknik ya. Sekalian tamasya, sekalian cari kerang ya. Oke. Ya. Yang kedua, mandiri. Terus ini ya, ini apa Agar ini? siswa tidak mudah tergantung pada orang lain dalam Ini, menyelesaikan tugas-tugas. oh ini ada boneka. Yang ketiga yaitu kreatif. Wah, bagus-bagus. Berpikir dan melakukan sesuatu Dijual berapa untuk ini? menghasilkan cara atau hasil Dijual berapa berbeda ini satunya? dari produk-produk yang ada.
Dijual berapa anak-anak? Melalui kegiatan ini, kreativitas dan Oh, ada budaya yang 50.000. akan ditumbuh kembangkan. Peserta didik juga Yang ini berapa ini? memiliki wawasan Oh, tentang 20.000. Ini apa ini anak-anak? Ini asbak ya? kebutuhan masyarakat Asbak. serta siap untuk menjadi tenaga kerja Bagus, profesional. bagus. Mantap. Penuh integritas, tidak mesti jadi PNS, jadi Nah, pengusaha pun ini lebih apa ini? sukses. Ya, kepada para Bunga ya? undangan, dipersilakan. Ini jual Tiba berapa saatnya ini? Kita melakukan 35.000. Jadi Woi, 35.000 diawali oleh satunya. tamu undangan untuk melihat. Nanti ditawarkan ya ke orang yang lihat pameran ya. Jangan diem aja. Nanti nggak laku-laku. Dibeli 1.300 gitu kan. Contohnya. Setelah itu dilanjutkan dengan Bapak Ibu Wali Murid. Oke. Hah? Ayo silahkan dipilih itu hasil dari. Ayo kita lihat. Ya, silakan Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah bisa buka dompetnya. Ayo, monggo Pak Bu. Saya bantu marketingnya ini. Nah, ini bisa untuk pajangan Bapak Ibu. Jadi Ya, Bapak Ibu, ayo ditawarkan. Gimana? nah, ada plastik kreseknya enggak ini? Pak Margono kayaknya mau borong ini sama Pak Tasman ini. Nah, Kita anak putih kita. Dan jangan lupa boleh ke arah sana dulu Pak. Pak Dadang bisa mulai dari sana Pak Dadang. Lihat bunga dulu mungkin. mana yang masuk Bebas ke ini, dalam tidak harus nunggu Pak Margono. ditawar, Bisa langsung mulai. diobral, Bu Dewi mau beli mungkin Bu Dewi. sesuai dengan kemauan hati. Oh, bagus-bagus ya. Ini hasil karya anak SDN 26 Krui. Gimana tanggapannya Bu Dewi? Wali murid ataupun masyarakat Bagus-bagus ya. yang ingin Kepengen beli? ataupun memberikan masukan. Pengen. Nah, yang mau dibeli yang mana Bu? Bu Dewi, silahkan Bu Dewi. Ini lagi dipilih dulu, Pak. Oh, lagi dipilih. Terima kasih. Kalau lihat nggak bayar ya. Jangan cuma difoto, Bapak Ibu. Nah, Jangan cuma difoto. nggak jadi. Nah, sini video dokumentasi beda ceritanya. Wah, ini dari Sering-Gading dan Jika untuk kemungkinan Waitias. kalau ada dari masyarakat Pak Endang, belanja mana Pak Endang? partisipasi silakan. Yang penting jaga jarak aman. Karena COVID masih ada di sekitar kita. Boleh dipajang, boleh dipakai. Kalau dipakai juga sudah bisa. Juga berfungsi dengan semestinya. Mau buat pajangan cocok, tekonya 1, cangkirnya 5. Cocok Pak. Ini cara pembayaran gimana ini Bu kalau mau Burusna, ada yang mau beli ini Burusna, ada yang mau beli? Gimana bayarnya? Bisa dibeli, tekonya 1, cangkirnya 5, atau gantungan kuncinya bisa buat oleh-oleh Bapak Ibu. Dilanjutkan dengan wali murid ataupun Daripada beli di pasar, bergantian. biaya perjalanan lebih mahal. Di sini mumpung ada. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Margono, Pak Tasman. Itu yang bisa Nah, ini gimana nih Pak? Kayaknya tertarik untuk beli nih Pak. Lumayan Pak. Nah, Menarik Pak. menarik Ngopi ya. Pak. Untuk ngopi ya. Ini sesuai fungsinya bisa dipakai. Kalau mau buat pajangan, cocoknya tekonya 1, cangkirnya 5 Pak. Ini Nah, udah habis Pak. hah? Udah Ceretnya diborong, Pak. masih ada yang kecil-kecil Pak. Tenang aja Pak. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama Nah, ini cangkir yang ada tutupnya Pak Endang. tampilan-tampilannya yuk kita bersama-sama. Cantik. Ayo cantiknya mana kon lho, Pak.
Di momen yang bahagia ini kita bersama-sama. Assalamualaikum Pak Tasman, ini gimana Pak tanggapannya? Acara sudah berlangsung, sudah hampir selesai Pak, tinggal mungkin nanti makan siang sambutan dari tuan rumah. Pak Tasman tadi beli apa aja nih Pak? Kayaknya menarik ini. Ini kita lihat ini teko sama cangkir. Ya, Sebenarnya ini bahan bakunya kan banyak di daerah. ya. Ya, kreatifnya yang kurang. Oh, Nah, jadi sarannya bagaimana Pak ini Pak? Sarannya? Alhamdulillah ini di SD 26 kan sudah ada tim kreatif Ya, betul Pak. memotivasi siswa untuk memanfaatkan bahan baku yang ada di lokal. Yang sudah ada di lokal ya Pak ya. Sebenarnya hal-hal seperti ini cukup menarik loh. Menarik ya Pak ya. Kalau kita lihat di daerah Bali, di Pulau Bali itu kan bahan bakunya sederhana. Sederhana, betul Pak. Tapi dengan dikelola oleh keterampilan yang memadai, itu bisa menjadi sumber penghasilan. Sumber penghasilan, benar Pak. Di sana. Wah iya. Kita berharap kegiatan seperti ini bisa dilanjutkan, bahkan kalau perlu didukung oleh masyarakat lingkungan, Masyarakat dan lingkungan. anak-anak di sekolah. Berarti ini demi mengawali mungkin dari bidang pendidikan menjadi salah satu tolak ukur ya Pak ya untuk kedepannya, meningkatkan minat warga untuk membangun kreativitas mereka. Oke, terima kasih. Punya nilai ekonomi juga. Nilai ekonomis ya betul Pak. Bisa berjalan. Nilai jual ya Pak ya. Bisa meningkatkan penghasilan. Penghasilan betul Pak. Oke, terima kasih Pak Tasman tanggapannya. Wah, saling mendukung ya Pak ya. Sambil dibuka nih Pak. Wah, assalamualaikum Pak Ragono. Nah, minta testimoninya Pak ya. Ini Bapak tadi belanjanya kayaknya hampir sama dengan Pak Tasman ini Pak. Ini ceritanya gimana nih Pak? Apa kansenan janjian mungkin Pak dengan Pak Tasman? Ini karena hasil karyanya bagus nih, sehingga kita senang minat untuk beli, bisa untuk minum. Oh iya. Jadi fungsinya berfungsi ya Pak ya? Ya, berfungsi di samping indah dia berfungsi. Dinginnya taruh sini kan, kearifan lokalnya ada. Kearifan lokal ya Pak ya. Jadi kalau misalnya di sini itu banyak bahan bakunya, kemungkinan nanti masyarakat akan terbangun ya Pak minatnya Ya, untuk membuatnya. Jadi wirausahanya maju. Oke. Bisa menambah penghasilan. Menambah penghasilan. Ya. Walaupun ya, memang proses itu tadi ya Pak yang harus dibutuhkan ya. Harus tingkatkan lagi kan, mungkin akan lebih indah lagi. Oke. Dan proses pemasarannya harus bekerja sama dengan PON. Oh, dengan PON, dengan masyarakat ya Pak ya. Jadi dimulai dari ranah pendidikan nanti bisa ke ranah masyarakat. Oke. Oh, ini langsung aja Pak. Di sini ada dari pemerintah PON. Gimana Pak Dadang tanggapannya? Nah, tadi diawali dari segi pendidikan Pak, dari ranah pendidikan. Menurut Pak Dadang sendiri gimana Pak nanti? Kira-kira ada kemungkinan nggak nih dari PON mendukung kegiatan kewirausahaan di masyarakat Pak? Insya ya, untuk PON kami mendukung kewirausahaan. Oke, jadi nanti mungkin ada program-program ya Pak ya yang akan dicanangkan dari pemerintah PON untuk ke depan. Oke. Terima kasih Pak Dadang. Nah, lanjut langsung Ustadz Haris. Nah, ini Ustadz Haris pas banget ini Pak Ustadz. Ini dapat dikasih Pak sekolah-sekolah ini. Wah, jadi ini lafal Allah ya Pak. Gimana tanggapan Pak Ustadz tentang karya anak ini Pak? Ya bagus sekali. Walaupun bahkan ya masih banyak juga ya yang perlu digali. Oh iya, betul Pak. Dari ini aja bahkan kalau mau bikin seperti kaligrafi. Ya, kaligrafi ya. Dari ini aja bisa, dari sampah juga bisa. Ada itu kawan yang bikin. Oh. Ya, bisa kita. Berarti ada saling dukung ya Pak nanti dari Pak Ustadz, mungkin ada keterampilan yang bisa disampaikan ke anak-anak gitu kan dari menulis 8 nomor aja kan gitu. nah betul Pak. Jadi mungkin nanti kalau pembuatan ini kan lafal Allah Pak, mungkin ada prosedurnya atau ada tata cara yang benar, itu mungkin nanti bisa disampaikan ya Pak ya. Ada hot-hot nih. Ada hot-hotnya gitu Pak. Ada. Iya, nanti kan bisa dibantu ya Pak pihak sekolah. Kerjasama dengan pihak dari tokoh agama. Oke.
Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Oke Pak Endang, wah ini kurang lebih sama ya Pak yang dibeli ceret. Ini berarti kemungkinan kepala sekolah ini punya hobi yang sama ini Pak, ngopi. Ya, menurut saya ini yang pertama unik ya. Unik ya Pak ya. Ini bahan bakunya juga banyak ya di sini. Banyak tersedia di sini ya Pak ya. Ini bisa dikatakan sampah ya. Nah, limbah gitu ya Pak ya. Ini dibuat kerajinan ini menurut saya sangat unik. Juga bisa dimanfaatkan di rumah. Rumah ya betul Pak. Yang terpenting ini adalah karya-karya tadi SD. Oh iya betul Pak. Jadi menurut saya ini luar biasa. Kalau dikembangkan di daerah ini banyak bahan bakunya, tinggal dikembangkan lagi. Oke. Anak-anaknya yang punya bakat ini bagus, luar biasa. Dan menurut saya ini bisa dimanfaatkan di rumah. Jadi selain daripada benda ini, produk anak ini bisa berfungsi semestinya sebagai ceret atau teko, kemudian di lain sisi juga karena indah bisa dinilai dari estetika untuk pajangan ya Pak ya. Ya indah juga bisa untuk hiasan juga di rumah. Hiasan di rumah ya Pak. Pajangan ya ini menurut saya masih banyak sekali ya model-model yang lain yang apabila dikembangkan ini bagus ya Pak. Untuk anak-anak yang punya potensi yang kerajinan dan lagi modelnya juga bervariasi. Dan ini salah satunya model yang saya suka. Oh iya. Nah, berarti benar kalau saya bilang kepala sekolah rata-rata punya hobi yang sama Pak. Ngopi. Oke, terima kasih Pak Endang. Oke. 3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum Pak Sukir. Nah, ini kelihatannya tadi beli ya ini. Beli produk anak dari SD 26 Krui. Nah, tanggapannya gimana ini? Ya, alhamdulillah cukup bagus kalau menurut saya karena hal ini selalu dikembangkan. Ya. Terus dikembangkan, terus lebih dibina lagi agar anak-anak ini lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Dan ini sebagai salah satu bentuk apresiasi dari kami. Jadi kami membeli produknya ini alhamdulillah bagus-bagus. Bagus-bagus ya. Bisa buat untuk oleh-oleh di rumah ya Pak ya? Oleh di rumah, sekaligus untuk referensi di sekolah kami. Referensi di sekolah kamu. Oh iya, dari SD 23 Krui. Oke, mantap. Gimana Pak Rawi tanggapannya? Kok ini kelihatannya nggak beli? Cuma yang paling kecil. Oh, belinya yang paling kecil. Oh, oke. Gantungan kunci ya. Dengan melihat hasil karya anak ini cukup bangga Pak. Terpancing nggak kira-kira nanti bisa diterapkan di sekolah? Ini kalau untuk saya sendiri nanti mudah-mudahan bisa dipakai oleh ke SDN 23. Woi, mantap. Kita mau ikut kayaknya ini. Oke. Ikut pameran tapi ya masih berpikir dulu produknya. Tapi dengan lihat ini kecil-kecil tapi mantap, bagus. Mantap, bagus ya. Oke. Atau mungkin malah mau diterapkan di pribadi Pak Rawi sendiri, mau diperjualbelikan untuk pribadi mungkin? Kalau saya sendiri terus terang keinginan ada, tapi lebih baik kita mendidik generasi yang akan datang. Oke. Biar tambah bermanfaat. Berarti peluang ini dijatuhkan kepada yang nantinya punya masa depan lebih ya Pak ya? Biar tambah kreatif lagi. Lebih kreatif lagi ya. Banyak bahan-bahan yang perlu diolah kan, jadi mereka orang nanti kan kalau udah kita kasih partner bisa dapat mengolah barang-barang yang sudah ada. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Rawi ya.